Lalu mereka hidup di mana? Mereka bersembunyi di goa-goa, sebagaimana masyarakat Gaza sekarang bersembunyi di tunnel-tunnel dan berperang dari sana. Allah. Orang mukminin, kalau yang dalam bahasa Alkitab disebut nabi-nabi, bersembunyi di goa-goa, dan bahkan Elianya sendiri bersembunyi di goa. Sampai datang perintah untuk maju lagi ke Ahab, karena dia telah lebih banyak menjajah, lebih banyak membunuh, khususnya setelah pembunuhan Nabot itu yang dibunuh dengan kesaksian palsu dan konspirasi oleh Jezebel, Isabel, yang mau membunuh selalu kaum mukminin. Sekarang mereka mau membunuh semua mukminin, baik kaum Nasraninya maupun mukminin muslimnya yang di Gaza. Semua ditindas. Bahkan yang di West Bank juga seperti itu. Mendengar ulasan dan analisa antum terkait dengan kerusakan pertama dan kedua Bani Israel. Yang menariknya, Al-Quran menegaskan bahwa kerusakan Bani Israel ini akan dihadapi oleh mereka yang diberi predikat sebagai ibadan lana. Kita akan dengar keterangan dan ulasan antum. Hamba-hamba kami. Iya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat di buku-buku tafsir, memang di pendapat para mufassirin lumayan ambigu, lumayan berbeda-beda dalam hal menentukan kapan sebenarnya itu kerusakan yang pertama, kehancuran yang pertama juga. Ada yang mengatakan bahwasannya itu di masa Nabukadnezar, karena dia menguasai belahan Irak ya, Babilonia. Saat itu Irak ada Babilonia, ada Assyria, dan mereka menangkap dan menawan banyak setelah menduduki Palestina, ya, Yerusalem. Kemudian mereka membawa banyak dari kalangan Bani Israel dan mereka ditawan di Babilonia. Dan itu sekitar 600 tahunan sebelum Masehi. Ada yang berpendapat bahwasannya pertama itu adalah masa Nebukadnezar. Juga ada yang berpendapat bahwasannya itu masa setelah terbunuhnya Nabi Allah Zakaria. Ada yang berpendapat bahwasannya masa salah seorang raja Romawi saat itu yang berhasil menduduki Jerusalem. Kemudian ada yang berpendapat bahkan di masa dengan terbunuhnya seorang utusan, sehingga Irak lah yang nantinya dia invade atau menguasai. Ada yang mengatakan namanya Sanjarib. Jadi Roma ada, Persia ada, Babilonia ada, Irak yang diperankan oleh, bahkan juga sebagian, dan itu diantaranya para ahli sejarah seperti Ibn Ishaq yang menukil riwayat yang menurut mereka dari Ibn Abbas, juga dari Qatadah, yang mana selain yang telah tersebut tadi juga dimungkinkan bahwasanya itu di masa Jalut, Goliath. Mereka sampai menguasai dan menghancurkan, dan kemudian dimenangkan oleh Nabi Allah Daud. Itu pendapat-pendapat yang ada di sekilas yang ada dalam tafsir mengenai kehancuran yang pertama. Tapi permasalahannya adalah semua itu tidak masuk kriteria ibadan lana, hamba-hamba kami. Nebukadnezar bukan seorang mukmin, sejarah mengetahui itu. Raja Roma saat itu juga, maupun Goliath, bahkan seorang yang zalim dan dilawan oleh Nabi Allah Daud. Dan ini terjadi di tanah itu juga, antara Goliath dan Nabi Allah Daud, antara Jalut dan Nabi Allah Daud. Jadi yang menghancurkannya bukan ibadan lana, uli ba'sin syadid. Dan kalau kita melihat uli ba's ini sesuatu hal yang positif, disebut 5 kali dalam Al-Quran, diantaranya surat Al-Isra, surat Al-Kahf, surat Al-Fatah, surat Al-Hadid. Jadi uli ba's ini punya makna yang spesial dan berhubungan dengan orang-orang istimewa. Keteguhan itu bukan hanya sifatnya itu fisik dan keberanian, tapi ada kekuatan spiritual tinggi di sana, uli ba's ini. Kemudian dengan ibarat ibadan lana, bukan hanya ibad yang mana lebih umum hamba-hamba, tapi kami. Dan juga ada kata dalam ayat itu ba'athna,
Nah. Kami utus. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya Allah ketika hendak membalas terhadap orang-orang yang zalim, kalau itu orang-orang yang untuk orang-orang yang beriman, Allah mengirim zalimin bidzalimin. Tapi kalau untuk Allah dan untuk keselamatan alam syar'i, untuk Allah itu Allah mengirim hamba-hambanya, yakni hamba-hambanya yang mukminin, salihin, sesuai itu. Dan juga syahid lain di surat Al-Fajr, pangkat ibadan lana ini juga luar biasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Jiwa yang mutmain, jiwa yang tentram, jiwa yang kuat, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi ini pangkat ibad, hamba-hamba kami yang memang luar biasa. Nah, di kriteria ini tentu Nebukadnezar dan lain-lain yang disebut, apalagi Goliath, Tidak masuk. tidak masuk. Maupun Raja Roma. Itu pertama. Dan yang kedua, sisi fasadnya itu tidak menyeluruh. Ketika ada kata fasad, itu punya pengaruh yang sosial dan menyeluruh. Ya. Apalagi ada keterangan wala ta'lunna uluwan kabira, uluwan kabira. Istikbar, kesombongan, agresi, kejahatan. Dan fasad selalu bersangkutan dengan bukan hanya kezaliman yang sifatnya itu punya pengaruh sosial tinggi, dan ia itu bersangkutan dengan perihal ekonomi, politik, dan kehidupan masyarakat pada umumnya. Itu fasad. Contoh di sini Ya'juj wa Ma'juj. Ketika minta tolong kaum itu kepada Dzulqarnain, mereka mengatakan sifatnya Ya'juj Ma'juj. Nah, Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Minta tolong untuk dilindungi dari kejahatannya Ya'juj Ma'juj karena mereka mufsidun. Itu berkaitan dengan kekuatan, mereka punya kekuatan, menyombongkan diri, agresor, menjajah, mengeksploitasi negara-negara sekitarnya, berbuat zalim yang luar biasa itu. Jadi di sini la tufsidunna fil ardi marratain, fasad yang memang sifatnya itu punya pengaruh di dunia itu. Ya. Dan yang berakhir pada ulu sesuai ayat Al-Qur'an. Ya, dan istikbar dan kesombongan yang luar biasa juga nyata. Jadi itu hal yang kedua, bahwasannya ini bukan yang sembarang selain yang ibadan lana. Nah, kalau kita melihat kita sendiri setelah menalaah surat Al-Kahfi, di situ ada jawaban sebenarnya. Nah, bahkan Al-Quran itu sendiri sebenarnya menjawab dengan jelas. Ini masih bisa diiskal, tapi bisa kita lihat bagaimana ini untuk kita mengetahui, mendapatkan petunjuk kapan sebenarnya. Memang susah kalau ditemukan di buku-buku tafsir, baik tafsir sunnah maupun tafsir syiah dalam hal ini. Rata-rata masih ambigu. Fadl itu bisa dicek. Kalau kita melihat kehancurannya yang sebegitu menyeluruh negara ini, itu kapan? Disinggung sebenarnya. Di dalam surat Al-Kahfi, ketika setelah usai mengisahkan kisah yang kedua, negara yang mempunyai kebun anggur yang dikelilingi pepohonan kurma dan punya usaha dan perdagangan yang bersifat mancanegara, ekspor impor, lalu juga ada istikbar, itu Allah jelaskan. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida, yang mana selaras dengan itu. Latifsidina fil ardi marratain. Wa'ad. Dijelaskan, dan suatu negeri yang telah kami hancurkan ketika mereka berbuat kezaliman, dan kami buat ketetapan untuk kehancurannya lagi. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Ini ada wa'du ulahuma wa wa'dul akhirah. Allahu Akbar. Nah, ternyata kalau kita lihat kisah kedua itu Al-Kahfi, itu secara rinci dikisahkan. Dan bahkan bukan hanya umat Islam, umat Yahudi maupun Kristiani itu jelas dalam Bible, dalam Alkitab itu dinyatakan secara rinci. Ketika mereka bisa cek dan lihat apa yang terjadi terhadap Israel Utara, kerajaan Samaria. Dan itu memang kalau kita lihat dari semua sejarahnya, ini diduduki, peperangan terjadi terus. Mungkin pemirsa bisa baca karya Neil Armstrong soal Jerusalem, ada juga penulis Prancis Montefiore juga luar biasa.
yang tebal itu bagaimana perjalanan negara ini dan perjuangan yang terjadi di sana, pertarungan antara hak dan batil yang terus-menerus di sana, itu bisa menjadi jelas. Nah, dari semua ini terjadi kehancuran yang memang luar biasa. Fasadnya juga ternyata luar biasa. Kalau kita lihat, masa itu adalah 850 tahun sebelum Masehi. Yaitu ketika Israel terpecah, sebagian Bani Israel 3 suku tinggal di Israel Selatan, dan mereka masih mengikuti Taurat dan mengikuti wasiat Nabi Allah Musa dan Nabi Daud. Sementara di Israel Utara, yang mana ibu kotanya adalah Samaria, itu mereka udah berpaling dari Taurat. Mereka kemudian rajanya yang bernama Ahab bin Omri, yang pertamanya adalah Yerobeam. Ini maktub di Alkitab secara jelas dalam Al-Quran, mengutip wadrib lahum mathalar rajulain, dan mengisahkan. Karena kisah ini yang menjadi perumpamaan, kisahnya udah lengkap dan itu menjadi legenda. Suatu negara dihancurkan total oleh Allah. Nah, Ahab bukan hanya sudah jauh menyimpang dari ajaran tauhid, dia bahkan musyrik, menyembah dewa Baal, mengganti ajaran iman dengan ajaran penyembahan terhadap berhala yang diekspor dari kerajaan Sidon ketika dia menikah dengan seorang wanita penyihir, wanita yang super jahat bernama Isabel, atau sebagian menyebutnya Jezebel. Ketika dia sudah menjadi istrinya dan menjadi ratu, dia memasukkan, ada transmigrasi besar-besaran dari mancanegara, para penyembah Baal masuk dan mengubah tatanan sosial masyarakat, membebaskan hubungan seksual secara umum, LGBT, kemudian menjarah tanah, menjajah tanah-tanah, kemudian pembunuhan yang luar biasa, keluarga Nabot yang tidak mau memberi tanahnya atau tidak mau dibeli, diambil juga secara paksa, dan ekspansi yang terus-menerus, kemudian kesenjangan di mana penduduk aslinya yang saat itu ada, itu sudah menjadi mazlum dan teraniaya oleh orang-orang yang migrasi dari mancanegara ini ke tanah itu. Antum lihat gimana ini terulangnya. Ini 3000 tahun lalu. Dan ketika sudah mereka melakukan kejahatan terus-menerus dan kemudian istikbar luar biasa, la ta'lunna 'uluwan kabira, yang saat itu digambarkan dalam kisah kedua Al-Kahfi ketika raja itu berbicara kepada Elia, Nabi Allah Elia atau Ilyas, yang memberi peringatan, ata'buduna ba'lan wa tansawna ahsanul khaliqin, kalian mau menyembah dewa Baal dan melupakan sebaik-baik pencipta. Terus yang di Kahfi dijelaskan bahwasannya apa kata sang raja ini? Ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Ingat di Al-Isra, aktsaru nafira. Nafira ini pengikut, harta, tahta dan semua, dan dia bilang, mau ngapain kamu menasihati dan mau melawan saya? Saya lebih banyak harta dan lebih banyak pengikut. Ini gambaran istikbar saat itu kerajaan itu. Karena Elia diutus untuk memberi peringatan ketika mereka mukmininya sudah diperangi di Israel. Persis sekarang. Lalu mereka hidup di mana? Mereka bersembunyi di goa-goa. Sebagaimana masyarakat Gaza sekarang bersembunyi di tunnel-tunnel dan berperang dari sana. Orang mukminin, kalau yang dalam bahasa Alkitab disebut nabi-nabi, bersembunyi di goa-goa, dan bahkan Elianya sendiri bersembunyi di goa. Sampai datang perintah untuk maju lagi ke Ahab, karena dia telah lebih banyak menjajah, lebih banyak membunuh, khususnya setelah pembunuhan Nabot itu yang dibunuh dengan kesaksian palsu dan konspirasi oleh Jezebel, Isabel, yang mau membunuh selalu kaum mukminin. Sekarang mereka mau membunuh semua mukminin, baik kaum Nasraninya maupun mukminin muslimnya yang di Gaza, semua ditindas. Bahkan yang di West Bank juga seperti itu. Ini pengulangan yang sebenarnya sudah terjadi, sayangnya kurang ditelaah. Ketika dan ini penegasan untuk marotainya tadi ya. Luar biasa. Jadi awalnya fasad itu, tatanan sosial berubah total, Taurat ditinggalkan, mereka mengangkat seorang nabi palsu padahal penyihir, Jezebel, kemudian mereka berkuasa luar biasa, bahkan menyembah jadi musyrik. Makanya di situ ditegur. Kenapa engkau tidak masuk negerimu ini, kebunmu ini, jannatika? Dan kau katakan, Masya Allah, la quwata illa billah, intarani ana aqallu minka malan wa walada. Kok harus anda menyombongkan diri? Kalau Allah mau, Allah bisa ngasih yang lebih baik. Khairan min jannatika, bisa memberi kami. Dan mengirim badai atau bencana yang menghancurkan negerimu. Fatusbiha sa'idan zalaqa, licin. Itu terjadi kehancuran.
Nah, ibadan lananya saat itu siapa? Ibadan lananya adalah Elia dan kaumnya. Nabi Allah Ilyas dan kaumnya. Yaitu mereka adalah kaum mukminin yang teguh. Yang mana mereka menderita, tertindas, keluarga mereka dibunuh, tanah mereka dijarah, dan setiap hari mereka berada dalam kesusahan, dan mereka rela hidup di dalam tunnel ataupun tempat-tempat dengan segala kesusahan sandang pangan, tapi mereka teguh dengan keimanan mereka, dan mereka teguh berkepemimpinan Elia dan menanti. Makanya ketika datang lagi itu karena terjadi mubahalah, terjadi pertarungan antara kaum mukminin yang bersama Elia ini dengan kerajaan Israel Utara Samaria itu, Raja Ahab dan para kroninya. Terjadi pertarungan. Jadi fasenya itu panjang, bisa dibaca saya nukil lebih jelasnya di Misteri Al-Kahfi ya, itu kita tuang semua. Tapi ini history repeating, gimana sejarah ini berulang. Dan ini sebenarnya hal yang hampir sama. Makanya tidak salah kalau kita disunahkan, dianjurkan baca Al-Kahfi di hari Jumat supaya selamat dari fitnah akhir zaman, karena ini terulang. Jadi ketika dibaca kita tahu yang terjadi, bahkan yang akan terjadinya. Dan menurut saya kita sedang berada di fase kisah Al-Kahfi yang kedua. Sebelum nanti masa Imam Mahdi yang digambarkan oleh Dzulqarnain yang menguasai bumi dengan keadilan. Nah, jadi menurut hemat kami, dengan argumen-argumen itu, khususan isyarat dari ayat-ayat Al-Quran, dan terjadinya fasad yang menyeluruh, dan kehancuran yang menyeluruh. Karena itu negara-senegara dihancurkan oleh Allah. Dijelaskan juga dalam surat Al-Qalam. Dijelaskan juga dalam surat Yasin. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ. Yang mereka membunuh para utusan-utusan Allah. Tapi di tafsir itu pun masih ambigu. Ketika kisah ini dan kejadian wa'du ulahuma ini jelas, sebenarnya topik yang lainnya ini menjadi jelas. Ya'juj Ma'juj menjadi jelas. Karena Ya'juj Ma'juj, Allah memberi isyarat di surat Anbiya tentang suatu negara. Wa haram, bismillahirrahmanirrahim, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha, suatu negara yang kami hancurkan, annahum la yarji'un. Ya'juj Ma'juj hanya disebut 2 kali dalam Al-Quran, di Al-Anbiya dan Al-Kahfi. Dan Allah memberi petunjuk bahwasanya mereka berhubungan dengan suatu negara yang telah dihancurkan. Jadi setelah masa Elia itu, apa yang terjadi? Kehancuran yang menyeluruh. Husbanan minas sama'. Jadi badai terjadi, sungainya, tanamannya, pertaniannya, anggurnya, segala kekayaannya, bangunannya dalam sekejap dengan doa sang wali Ilyas alaihissalam. Fatusbiha sa'idan zalaqa, jadi licin. Baru dia menangis, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Karena awalnya dia Bani Israel menjadi penyembah berhala dan melakukan segala kerusakan dan istikbar itulah kehancuran. Ditekankan lagi dalam Kahfi, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, dan negara itu yang kami hancurkan ketika mereka berbuat zalim, wa ja'alna limahlikihim mau'ida, yang juga di surat Al-Isra, Ya'juj wa Ma'juj yang mufsidun la tufsidunna fil ardi marratain. Jadi ya sangat beringat. Jadi menurut hemat telah kami, yang mana sifatnya itu masif dan terjadi kehancuran, turun tangan Allah dan benar-benar yang berperang dan mempunyai pengaruh sampai mengalahkan, adalah segelintir umat yang beriman, ibadan lana. Dan baru mereka ketika hancur masuk masjid, menggunakan sholat. Sampai karena itu negara menjadi hancur dan banyak terjadi migrasi hijrah besar-besaran dari kaum yang mana menjadi cikal bakal Ya'juj Ma'juj ini, karena mereka melakukan pernikahan perkawinan tanpa kebebasan seksual, tidak ada nikah, segala kerusakan moral itu menjadi generasi yang hancur. Ketika kehancuran terjadi terhadap negeri mereka hijrah semua, rata-rata pergi banyak ke mancanegara, di antaranya yang sampai ke perbatasan Georgia Rusia, yang 3 abad kemudian mereka melatih menunggang kuda, menguatkan kekuatan militer, dan sifatnya itu nomaden dan menjarah, tinggal antara 2 gunung di perbatasan, kalau sekarang perbatasan Georgia Rusia yang dibilang celah Darial. Lalu mereka mengeksploitasi negara-negara sekitar, mengambil harta kekayaan mereka, sampai kaum itu minta tolong supaya mereka dikurung oleh Dzulqarnain, dan Dzulqarnain berhasil mengurungnya. Makanya kalau kita perhatikan dalam sejarah, Dzulqarnain melakukan 2 hal terhadap Bani Israel yang sangat jasanya besar terhadap dunia. Yang pertama adalah Bani Israel, 9 suku ini yang sudah hilang karena bercampur
dan gen mereka menjadi dzurriyyah iblis, keturunan iblis, disebut dalam ayat 50 Al-Kahfi, dan mereka mau menguasai dan membuat lobby yang sifatnya internasional dari masa itu dan ingin menguasai setiap negara dan merampok harta kekayaannya, ini dikurung oleh Dzulqarnain. Jadi yang 9 suku itu yang dibilang hilang, 3 yang tersisa, keturunan Levi, keturunan Yusuf, dan keturunan Benyamin. Dalam Alkitab kadang disebut keturunan Yehuda, tapi ada dalam riwayah bahwasannya yang benar adalah bukan keturunan Yehuda, tapi keturunannya Benyamin. Di Alkitab juga dua-duanya disebut sih. Nah itu yang tersisa. Ini mereka yang ditawan. Nebukadnezar mengambil setengah dari Israel, yaitu Israel Selatan, dan mereka dibawa ke Babilonia. Sementara yang negara yang dihancurkan ini, masjid tidak masuk yang dihancurkan. Jadi kehancuran itu tidak terfokus ke masjid, ke Bani Israelnya, ke state-nya, rezimnya ini yang dihancurkan oleh Allah. Itu setelah mereka banyak hijrah dan bermigrasi keluar, kemudian mukminin karena lemah, masa datang Assyria. Irak juga ada Babilonia, ada Assyria saat itu. Assyria masuk dan menjajah negara itu dan menduduki tempat itu. Sampailah kemudian fase yang mana keluarnya Ya'juj Ma'juj, tentu pembahasannya berlanjut bisa panjang. Jadi itu menurut wallahu alam, tapi dari adillah, dari qara'in dan dari isyarat-isyarat ayah dan tentang negara yang dihancurkan ini super jelas kapan kehancurannya, dan itu tiada lain adalah Israel, dan dijelaskan oleh di surat Bani Israel atau dengan nama lain surat Al-Isra, la tufsiduna fil ardi ma'alatain, dan mereka akan dihancurkan liyasu'u wujuhakum. Dan ibadan lananya yang pertama itu adalah Ilyas dan kaum mukminin yang bersamanya. Dan ini menjadi jelas bahwasanya mereka benar-benar ibadan lana. Sebagaimana juga dijelaskan surat Maidah 51 sampai 57, itu clear bahkan apa yang akan terjadi. Jadi menurut saya itulah kejadian kehancuran yang pertama.